Kita bisa buka ini kah? Oke, kembali lagi untuk saya rasa konten video pertama untuk kita berformat dalam gabungan Magnificent Network. Nah, untuk beberapa video sebelumnya kan podcast yang kita tembuskan ke Spotify, sekarang kita coba kembali di konten yang kita bisa dilihat mukanya ya. Sekarang ada saya sama Ihsan. Ya, hai semuanya. Ada saya sama Ihsan. Mungkin guys berhubung lagi bulan puasa ya. Iya. Sebentar lagi juga akan Lebaran. Iya, akan Lebaran. Semoga ini di-upload sebelum Lebaran. Nah. Tolong editor, Anda jangan malas. Jangan, kita sudah bilang ini kita mau menyambut Lebaran, Anda uploadnya puasa Syawal. Jangan ya. Itu bakalan jadi stok sampai tahun depan. Ya, tahun depan. Ya, tadi kenapa? Jadi apa kabar nih Kak? Lama nggak ketemu gitu kan? Diawali dengan pertanyaan yang sangat bonafit. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Masih biasa dikungkung tugas kita ya. Bahaya kita kepikiran tugas terus. Ramadan berlalu begitu saja. SKS Pak ini lunas. Pahala lewat. Bahaya ini, saya minta untuk Menteri Nadiem Makarim kalau masih jadi menteri puasa tahun depan tolong dipertimbangkan. Disuruh dosen untuk jangan membebani mahasiswa karena kita mau fokus Ramadan. Ya, special mention kepada semua kakak asisten lab saya. Tolonglah, kami ini mau beribadah. Jadi jangan sangar-sangar juga. Terutama untuk beberapa dosen yang morning call saya karena cari saya bimbingan untuk penelitian saya di semester ini. Terima kasih Bapak, tapi saya cukup mengapresiasi itu. Tapi saya deg-degan. Ya, tadi kenapa ini? Karena bulan Ramadan. Kita nyambut. Bulan Ramadan ini rasanya apa ya? Ini untuk teman-teman yang lagi mendengarkan, kita tag-nya itu di hari ke-20 Ramadan. Gak kerasa. Iya, tinggal 10 hari ya. Kurang lebih 10 hari. Kalau kita tidak mau Lebaran hari ke-29. Sejauh ini mungkin Kawais apa ya? Kalau saya rasa Ramadan ini tuh banyak yang berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Oke, berbeda dalam artian tapi masih ada yang sama, Pak. Ya. Masih dalam pandemi kita. Nah, iya. Yang bedanya kenapa? Maksud saya yang kayak ketika kita masih kecil, kita besar gitu. Sekarang beda sekali. Ada beberapa hal yang kurang begitu. Seperti apa itu? Sekarang orang kayak Ramadan ataupun misalnya sholat tarawih itu ada rasa takut begitu. Rasa takut. Mungkin karena dibayang-bayangi dari pengalaman tahun lalu ya, yang Ramadan tidak boleh ke masjid sekalipun. Bukan karena dibayang-bayangi karena takut imam tarawihnya lama. bukan. Nah, sekarang kita ada di suasana yang cukup berbeda. Kita walaupun ada kelonggaran tapi tidak boleh lengah ya kata pemerintah. Karena contoh kita tidak mau jadi seperti India, Pak. India lagi parah-parahnya ya. Kita berduka atas apa yang terjadi di India. Semoga kita tidak bernasib sama seperti India. Memang guru yang terbaik adalah pengalaman, tapi tidak perlu harus dialami dulu dong, baru kita sadar. Karena begini, ada beberapa banyak kebijakan yang katanya kita adopsi dari India, karena India dulunya cukup sukses menangani pandemi, tapi setelahnya kelimpungan. Karena lengah katanya. Sekarang seperti tadi kita bilang kita ada di format, mungkin agak kita format baru, kita ada di Magnificent Network semuanya. Kalau diperhatikan apa yang terjadi dengan beberapa sosial media kita, mungkin kita akan bikin mungkin satu entah di pembahasan di apa ya, di episode depan tentang Magnificent Podcast, Magnificent Network itu apa. Tapi kita ada di format Magnificent Network yang sekarang lebih beragam, Pak. Kita aktif di IG sekarang, ada microblog, banyak konten yang kita bahas, Pak. Terakhir ini konten kita yang banyak dilihat orang, walaupun Anda tidak follow ke IG kami, ada mungkin termasuk dari salah satu orang, setelah Anda muhasabah diri Anda. Saya tidak ridho Anda menikmati suara manis Kak Tias, tapi tidak follow IG kami. Itu kasihan dulu itu Rini sudah bikin teksnya. Ada juga orang ganteng bikin deskripsi di IG. Sama Ikram, kasihan eksekutif produser kami edit video itu. Anda cuma nonton saja. Minimal Anda
Anda kami tidak suruh bayar, tapi Anda kami suruh follow saja. Tinggalkan jejak lah. Tinggalkan jejak. Like, copy link. Copy link. Karena kita lihat ini. Karena ini Isan, dilematisnya adalah ketika yang share lebih banyak daripada yang like, Pak. Anda lebih suka membagikan ini daripada menyukai karya kami. Ya, jadi kami sudah mulai memperbaiki diri, dan Magnificent Podcast yang di Spotify sudah masuk juga dari bagian Magnificent Network. Jadi mungkin yang tidak sempat mendengarkan ini di YouTube bisa buka-buka Spotify. Nah, atau juga teman-teman yang mungkin mumpun lagi dalam suasana baru ya, platform baru. Mungkin teman-teman yang punya saran ataupun ide-ide terhadap platform ini ya bisalah untuk DM di Instagram atau komen di YouTube. Banyak cara kok untuk nyampein saran-saran. Intinya sesuai dengan moto kami adalah magnify your vision. Ya. Oke. Kita akan bahas beberapa hal-hal yang menarik belakangan ini. Contohnya ini apa ya yang menarik selain mudik tidak boleh dan kasus tes rapid daur ulang sekarang banyak juga seperti itu. Itu rawan sekali. Iya, rawan sekali. Jadi kita akan memberikan informasi-informasi. Yang pertama adalah ini dari ini, Pak. Saya tidak tahu apakah banyak yang tahu berita ini. Ini tentang ini kan sudah rame-rame kita mempersiapkan buka puasa, sahur. Nah, itu ada berita soal buka puasa dengan tumis kangkung campur oli, satu keluarga di Sumedang keracunan. Ditulis oleh Agus Marsudi. Itu headline beritanya. Iya. Intinya seperti ini. Intinya, satu keluarga berjumlah 6 orang di Desa Cikareo Utara, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang mengalami keracunan seusai santap buka puasa. Kondisi itu dialami oleh para korban ketika menyantap tumis kangkung bercampur dengan oli. Memang ya kebetulan tumis kangkung itu ada yang warna hitam-hitam sedikit. Ya. Tapi lengketnya bisa dibedakan dengan oli kebetulan. Mungkin ngiranya dia saus tiram ya. Iya, ini saus tiram bukan Yamalup saus tiram. Beda ya? Beda. Botolnya saja beda. Oh, botol saus tiram kan kecil gitu kan? Kecil, Pak. Itu mungkin mirip-mirip oli Gear, oli Pembel. Iya, Pak. Oli ini ya, campuran oli ke bensin. Kalau Anda pakai Vespa, teman saya pakai Vespa, campuran olinya katanya ada. Oke, saat ini ke-6 korban dirawat intensif di RSUD Sumedang. Humas Polda Sumedang Dahlan membenarkan satu keluarga tersebut dirawat dengan gejala keracunan seperti muntah, mual dan pusing. Ya, ada satu keluarga mengalami gejala keracunan. Ada 6 orang. Berdasarkan informasi yang diperoleh, ujar Dahlan, peristiwa keracunan itu bermula ketika satu keluarga hendak berbuka puasa pada Rabu, 28 April 2021. Sebelum buka puasa, seorang anggota keluarga memasak tumis kangkung. Namun korban salah menuangkan oli minyak ke dalam penggorengan akibat tumis sayur kangkung tercampur oli tersebut. Sehingga dia kira oli itu minyak jelantah. Lalu di kangkung ditumiskan dengan itu dituangkan, setelah masak baru dimakan. Akhirnya keracunan. Yang perlu ditelusuri adalah siapa yang menaruh oli di dapur. Apakah keluarga bapak yang di Sumedang ini kalau perbaiki motor dibawa ke dapur? Saya rasa pikiran saya tidak sampai ke situ. Atau kompornya dibawa ke garasi? Atau mungkin memang dapurnya satu dena dengan garasi. Saya tidak tahu ini. Dan tolong dibedakan tadi. Botol minyak tadi itu dengan botol minyak campuran ini sauri, misalnya saus tiram dengan Yamalup. Ini jangan Yamalup saus tiram turunnya ya. Ya, special mention sauri dan Yamalup. Mungkin bisa endorse kami ya. Endorse kami. Mungkin, tapi jangan khawatir, kami akan buatkan yang lebih bagus. Dan jangan khawatir, kami tidak akan minum, Pak. Jadi Anda tidak perlu merasa bersalah. Tapi kita turut berduka dengan apa yang terjadi di Sumedang. Semoga cepat pulih keluarga dan tidak ada korban jiwa. Dan semoga tidak terulang lagi ya. Tidak terulang lagi. Cukup jadi pelajaran. Cukup jadi pelajaran karena oli tidak seenak saus tiram. Oke, kita laju ke berita berikutnya. Jadi ini ada rame-rame soal IBAB. Karena lagi puasa tidak boleh sebut kasar. Sebenarnya saya heran kenapa IBAB itu dibilang kata kasar. Padahal tidak semua bagian dari IBAB itu haram. Cuma ada beberapa. Tapi lebih baik tidak usah dimakan ya, bukan berarti Anda harus makan. Oke. Babi disembeli di Depok, di Israel malah hidup rukun dengan warga. Ini yang saya salahkan, bukan
bukan apa yang terjadi di Israel. Saya salahkan yang membuat headline berita ini. Untuk Putu Intan Detik Travel, Anda maksud Anda apa? Kalau memang hidup rukun di sana, ini bisa juga dibilang di India sapi diberikan tempat khusus, di Indonesia disembeli dong. Ya. Ini Anda jangan ini. Oke. Terlalu membandingkan. Tapi kita akan tetap bacakan ya. Masyarakat di kota Haifa, Israel tak ambil pusing dengan babi hutan yang berkeliaran di jalanan. Babi hutan malah menjadi ikon lokal kota itu. Babi hutan loh. Padahal babi hutan setahuku ya tidak jinak. Ya. Itu cenderung menyerang manusia setahu saya. Dan yang imut itu bukan babi hutan. Yang imut itu piglet. Piglet yang pink. Yang pink. Babi hutan tidak imut kebetulan. Tetapi bukan berarti karena tidak imut tidak boleh dibiarkan hidup. Oke. Tapi tak hanya di belakangan ini di publik dihebohkan dengan penyembelihan babi yang dilakukan sekelompok warga di Depok. Hal tersebut dilakukan lantaran warga menganggap babi tersebut merupakan babi ngepet. Belakangan diketahui dari penyelidikan kepolisian kalau itu babi beneran, bukan babi ngepet. Tak hanya di Depok, kejadian itu muncul di tengah permukiman warga yang juga terjadi di berbagai tempat, tak terkecuali di Israel. Dilansir oleh Oditi Central, sebuah kota di Israel Utara yakni Haifa, sudah terbiasa dengan berbagai jalan dengan babi hutan. Mereka tak lagi kaget bila ada babi yang melintas dan mengobrak-abrik sampah. Waduh. Ini kasihan, Pak. Satpol PP Israel. Kalau di sini Satpol PP kita mengurusi sapi, di sana mengurusi babi. Tapi ini ngomong-ngomong soal yang rameh-rameh di Depok ya. Ini masalahnya ini dibuktikan ya. Saya tidak tahu kenapa cara pembuktiannya itu. Karena kan babinya sudah mati ya, sudah mati. Caranya dibuktikan oleh salah satu artikel berita itu kuburannya digali dan ditemukan masih babi. Katanya kalau memang babi ngepet kan pasti berubah jadi orang. Tapi kenapa harus dibuktikan dong? Kan sudah tidak masuk akal. Kenapa harus tetap dihubungkan dengan kajian metode mereka? Dan juga yang terjadi ini, yang rame-rame adalah ini muncul lagi istilah fitnah-fitnah kediam tetangga, Pak. Melihat orang-orang yang tidak bekerja tiba-tiba punya penghasilan, apalagi sudah berkeluarga, katanya itu disinyalir babi ngepet. Tapi kita kalau membahas kasus ini, saya mau bahas sesuatu dari hal yang lain, Pak. Sebab dari dilakukannya ini. Jadi kan sudah ditangkap ya Ustadz Ustadz AI. Motifnya itu karena ini di sekitar kampung mereka itu banyak warga yang kehilangan uang. Dan itu banyak yang berantem lah istilahnya. Jadi dia bilang supaya keresahan ini berhenti, itu makanya babi ngepet ini dibuat jadi ini metode penyelesaian lah istilahnya. Sudahlah, inilah penyebabnya, uang Anda hilang gara-gara babi ini. Tapi masalahnya skenario-nya terlalu bagus, bahkan ditangkap sama orang yang tidak memakai baju, Pak. Dan juga perangkat bawah juga tidak dipakai. Jadi 7 orang menangkap. Dan salah satu narasinya adalah kalau tidak telanjang, babinya tidak bisa dilihat. Ini apa ya? Problematik sekali. Iya, problematik sekali. Dan apalagi dikuatkan oleh statement Ibu Wati yang mengakui dirinya dan setidaknya diakui sebelum kasus ini muncul sebagai orang paranormal di sana. Dia mengatakan bahwa dia memang curiga dengan orang dekat tetangganya. Kalau saya melihat yang tidak bisa logika Ibu Wati tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena tidak bisa disalahkan? Karena logika Ibu Wati ini adalah logika yang muncul atas keseharian dan apa yang masih terjadi di Indonesia. Itu suatu hal yang masuk akal. Ini kita tidak bisa benturkan dia dengan asas ibu tahu Bitcoin, reksadana segala macam, tidak bisa dibuktikan. Mungkin aksesnya belum sampai ke situ. Ibu ini, apakah dia yang salah? Kan tidak. Kan biasa kan pemerataan akses. Nah, menurut saya yang salah adalah cara ibu ini mengekspresikan logikanya. Kalau ibu keyakinannya begitu, tidak perlu ibu meratakan ini. Kalau ibu berkeyakinan memang orang harus bekerja dengan baik. Kalau saya daripada sampai ke logika ibunya yang diserang, saya mungkin
tidak sependapat dengan orang yang menyerang logika ibu ini. Artinya orang itu langsung pikir, kenapa masih ada orang yang berpikir seperti itu? Menurut saya tidak salah. Yang salah adalah cara ibu ini memfitnah orang itu atas logika dia. Tapi karena dia memiliki logika itu, menurut saya tidak salah. Kalau Ihsan mau lihat ini? Mungkin apa ya? Benar kata Kawais kalau cara untuk mengekspresikan logika itu yang kurang benar ya. Harusnya dia mungkin lebih ke bertanya dulu. Apalagi ini kan konteksnya bertetangga, menjalin hubungan yang harmonis. Entah itu misalnya ternyata dia punya bisnis online yang kita tidak tahu. Orang lebih memaklumi begitu daripada langsung menuduh bahwa saya kehilangan uang, saya di lingkungan kita banyak babi mengepet. Anda babi ngepetnya karena Anda tidak bekerja. Tidak seperti itu. Dan iya, kasihan juga dengan drama-drama yang dibuat oleh Ustadz AI. Kenapa saya bilang Ustadz? Karena dia mengakui dirinya entah dia mengakui dirinya Ustadz, tapi waktu sebelum kejadian itu orang menganggap dia Ustadz. Dan 7 orang yang menangkap babi ngepet ini juga merasa ditipu. Kasihan Pak, bagaimana? Anda tidak sudah tahu, orang ini sudah tidak berpakaian, badan keluar malam-malam. Anda mengerti perasaan keluarganya. Selain perasaan keluarganya, perasaan tetangga yang melihat 7 orang tidak berpakaian dan tidak bercelana, Pak. Mengejar babi. Yang saya bingungnya itu cara janjiannya gimana? Dan juga bukanya itu bagaimana? Apakah bukanya oke kita kumpul langsung buka semua, atau buka di rumah dan jalan? Dan kalau dari rumah pasti ditanya, "Dek, mau kemana?" Cara ngejawabnya gimana? Cara dia menjawabnya bagaimana? Dan juga kasihan perasaan babinya, Pak. Kan dia bilang tidak logika ustadznya itu kalau dia bilang kalau tidak telanjang babinya tidak kelihatan. Memang kalau babinya pakai baju pun babinya tidak kelihatan, Pak. Tidak kelihatan babi. Kasihan perasaan orang-orangnya. Sudah merasa ditipu. Kasihan perasaan. Bagaimana perasaan tetangga yang melihat ribut-ribut keluar, ada 7 orang yang tidak berpakaian mengejar babi. Ini beda. Ini bingung. Yang dikejar yang mana? Yang mengejar yang mana? Tapi kasus ini sudah selesai dan Ibu Wati sudah disuruh mencari kehidupan baru di kampung yang lain. Tapi Ibu Wati menolak disalahkan atas hal ini. Tapi kita serahkan kembali ke warga desa dan ke kepolisian yang mengurus Bapak Ustadz ini. Kita harap keterbatasan pemikiran boleh dipunya orang. Kalau itu kita memiliki perspektif yang beda, tapi kalau kita memaksakan perspektif kita kepada orang lain, disitulah muncul perpecahan. Itu yang berbahaya. Kalau misalnya harusnya rasa penasaran itu yang buat dia buat hubungan baik dengan tetangganya. Iya, jangan misalnya tiba-tiba apa nih? Pasti kamu mau ngepet. Iya. Ini kok tidak bekerja, uangnya banyak. Padahal kalau dipikir-pikir ya, apalagi semenjak setahun belakangan ini banyak orang yang uangnya tetap jalan karena WFH. Betul. Ataupun punya sampingan seperti bisnis di trading saham ataupun trading Bitcoin. Itu kan banyak seperti itu ya. Itu tidak menutup kemungkinan banyak pekerjaan yang sebenarnya bisa kita lakukan hanya dalam rumah, tidak harus ngepet tentunya, tidak harus keluar rumah dan berpenghasilan. Terlepas dari ngepet itu mungkin ada sedikit manfaatnya, Pak. Ada sedikit manfaatnya. Mungkin Anda yang mungkin kelebihan uang, merasa tiba-tiba uang saya hilang, berarti saya kurang sedekah mungkin. Ini yang bimbing ngepet juga ini. Tetapi sesuatu yang baik, halalan harus juga thayyib, Pak. Harus juga baik. Halalan thayyiban. Ya, kita berharap yang terbaik dari solusi ini, dan untuk yang lain mungkin perspektifnya lebih dibuka. Mungkin ada seperti reksadana, ada Bitcoin, ada kripto mungkin ya. Ada kripto bisa dicoba, Pak. Mungkin ada yang mau endorse kripto di sini. Saya belum pakai apapun ini. Indodax mau endorse kami, silahkan. Kita bisa sesuaikan. Bibit. Kalau kami akan mengancam kalau bahkan Anda yang ini platform yang tadi yang investasi tidak mau mengendorse kami akan endorse babi yang terbaik. Kalau Anda tidak mau endorse kami, daripada kami endorse babi, mending Anda endorse kami cepat, Pak, daripada saya endorse babi. Lumayan kan? Lumayan, saya tinggal jaga lilin, uang datang. Paling saya sasar rumah si Skakol kebetulan. Iya. Dan mungkin di Magnificent Network mungkin akan ada pembahasan masalah ekonomi, hukum yang mungkin sangat bisa lah. Iya, bisa dilihat lagi. Jadi mungkin ada yang
mau lihat-lihat konten-konten lain, nantikan konten saya. Tapi yang paling penting, kalau di sini Anda subscribe, kalau di Instagram Anda follow kami ya. Kalau Anda masih tidak nih, bisa-bisa saya belajar ilmu ngepet, saya sedot followers Anda, pindahkan ke followers kami. Oke. Kita mau bahas apa ini? Untuk di episode ini. Apa ya? Mungkin kalau di pikiran aku sih masalah gimana cara kita menghadapi lebaran gitu, atau menghadapi lebaran atau hal-hal apa yang sering muncul pas lebaran. Oh ya, hal-hal apa yang mesti muncul lebaran. Ya, kita pertama hal yang muncul dulu. Contohnya mungkin karena tahun ini tidak mudik ya. Iya, tidak mudik. Kurang bertemu dengan keluarga-keluarga yang berada di luar daerah. Iya. Nah, biasanya tuh kalau misalnya pulang mudik, baru salam, terus muncul pertanyaan-pertanyaan aneh yang harusnya tidak usah ditanyakan. Tidak usah ditanyakan. Contohnya apa nih Kak? Contoh pertanyaan-pertanyaan yang harusnya udah penting tapi terlalu maksa untuk basa-basi. Misalnya semester berapa, kuliahnya bagaimana, kapan kerja, kapan nikah. Dulu saya tidak khawatir dengan pertanyaan ini, Pak. Tapi setelah ada yang 19 tahun sudah nikah dan umur saya sudah hampir 22, saya merasa terintimidasi dengan pertanyaan ini. Bahkan terakhir ada keluarga saya yang bawa undangan, dia bilang anaknya sudah mau menikah, dia bilang ini keluarga sudah lulus, anaknya sudah lulus tapi dia menikah, ini istrinya masih kuliah. Dia bilang katanya dia mau jokesnya itu mau menikah sambil bakuliah katanya. Menikah sambil kuliah maksudnya. Nikah bakuliah gitu. Saya tidak masuk jokes saya, tapi dulu saya tidak khawatir dengan pertanyaan ini, tapi sekarang saya khawatir. Kenapa saya khawatir? Karena ketika yang dibawa Anda sudah menikah dan Anda ini bahaya tentang ini. Mungkin kalau masih kuliah ada tameng ya. Ada tameng. Kapan nikah? Belum skripsi. Nanti bu dapat kerja dulu. Nanti dapat kerja dulu. Lebaran depan ditanya kapan kerja, kapan wisuda. Itu pertanyaannya beranak. Jadi kita harus menghindari. Tetapi kita diuntungkan oleh pandemi. Kalau pandemi masih jalan, berarti ini ada doa-doa dari orang-orang yang tidak mau ditanya sama keluarganya. Karena tidak harus pulang, Pak. Terus pulang. Kalau hal-hal yang lain yang kita persiapkan ketika jawabannya yang pasti. Jawabannya. Saya pernah nemu jawaban yang menarik sekali untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting seperti itu ya. Okay. Misalnya ditanya, nak kapan nikah? Jawaban terbaiknya adalah tanya balik ke ibunya ataupun keluarganya. Okay. Ibu kapan meninggal? Karena jodoh, rezeki dan ajal di tangan Tuhan. Jadi saya juga belum tahu ibu. Itu pasti pertanyaan udah berhenti. Kalau saya lebih baik dibandingkan menanya saya sampai kapan nikah, mending ibu, apakah ibu masih hidup ketika saya menikah? Nah, ibu mau bawa apa di acara nikahan saya? Itu bisa ngeles-ngeles begitu kan? Iya, bisa ngeles-ngeles begitu. Tetapi yang terpenting, untuk apa sih buru-buru begitu? Kita belum pasti, ini pandemi belum selesai. Anda mau nambah keluarga, tapi bukan berarti yang mau menikah tidak boleh. Itu terserah Anda. Silakan. Terserah Anda, tapi untuk orang yang belum mau menikah tidak usah diserang dong. Oke. Yang lain yang harus dipersiapkan. Apa atau sesuatu yang berbeda di Ramadan di Lebaran kali ini? Saran saya karena mudik dilarang, jadi mending dari sekarang 10 hari terakhir Ramadan ini itu kalian ajar tante-tante kalian buat pakai Zoom. Oke. Biar tetap bisa ketemu gitu walaupun virtual. Oke. Sekarang ini sisi baiknya pandemi adalah kita jadi misalnya belajar melek teknologi, dipaksa melek teknologi. Yang dulu tidak tahu apa itu Jimit, apa itu Skype, apa itu Zoom. Anda jadi tahu gara-gara pandemi. Tapi bukan berarti harus ditambah pandeminya Anda harus belajar yang lain dong. Tapi ini jadi sarana baru orang belajar. Bisa supaya tante-tante Anda. Dan yang paling penting, amplopnya tetap dikirim. Kalau tidak bisa ke sana, tetap bisa dikirim. Ada OVO GoPay. Ada OVO GoPay atau minimal top up di reksadana kami. Atau top up di Bitcoin. Di Bitcoin. Bisa ketika sudah naik harganya, kita kasih. Kita kasih. Oke. Apalagi nih kira-kira mau kita bahas?
apa ya? Harus dipersiapkan yang beda-beda di Ramadan sekarang, Lebaran nanti. Ramadan sekarang itu apa ya? Mungkin orang-orang masih dalam ketakutan. Ketakutan, betul. Mungkin kalau misalnya Ramadan berikutnya kita doakan jauh lebih baik Jauh lebih daripada baik. Ramadan kali ini, jauh lebih Jauh lebih proper, baik. Jauh lebih orang-orang proper. bisa mudik. Itu pasti akan lebih meriah begitu, lebih sensasi apa? Nuansanya lebih dapat. Dan kita peringatkan kepada teman-teman yang ada di kabupaten kami tercinta di Kabupaten Pangkep, Anda harus bersyukur karena sekarang kita sudah hampir zona hijau semua. Nah, Terakhir saya update itu sempat kasus 0 COVID, tapi ada suspek beberapa, tapi positif COVID sudah berkurang. Itu jangan karena Anda berkurang Anda terlena, Pak. Anda kira itu sempat kita mulai kasus ini waktu pas mau pilkada itu kasusnya sempat naik. Itu mungkin editor bisa sampaikan ini perbandingannya ya. Nah, di situ ada perbandingan sebelum pilkada dan setelah pilkada itu ada naik ini, dan sekarang sudah mulai turun. Kita harus jaga daerah kita, jaga masing-masing. Karena jangan gara-gara terlena sudah misalnya sudah divaksin, sudah apa, kemudian bebas keluyuran, tidak pakai bebas masker. keluyuran. Nggak begitu. Apalagi sekarang Mau batuk cari orang. apalagi sekarang kan lagi ada ini apa? Mutasi ya. Ada yang mutasi. mirip di India. Itu Bahaya. vaksin Anda tidak berlaku, hey, ingat. Anda mungkin makanya jangan juga terlalu percaya kabar-kabar yang lain. Wah, saya sudah divaksin tapi masih kena COVID kan. Pertama antibodi Anda harus disusun dan juga Anda harus siap dengan mutasi-mutasi yang baru. Nah, kita menghadapi banyak perbedaan di Lebaran sekarang, di Ramadan tahun ini ya. Kita ambil sisi baiknya saja. Kita berharap semuanya cepat bisa normal dan mudik bisa kapan saja seperti itu. Kebetulan kan Ramadan tahun ini itu di tengah-tengah semester ya. Ya. Lantas bagaimana cara menyeimbangkan dunia dan akhirat Anda itu bagaimana? Perbedaannya sekarang ini adalah karena dulu saya tenang ketika Ramadan. Dulu saya itu waktu kalender akademik itu ada beberapa yang selesai, minimal 10 Ramadan sudah selesai. Jadi ketika kita sudah mau akhir-akhir Ramadan mendekatkan diri ke Tuhan jadi enak, Pak. Sekarang ketika ini teman-teman punya Ihsan yang masih awal-awal kuliah diserang laporan, dia jadi bingung. Apakah aku masih di agama ini? Kasihan ini. Mungkin SKS selesai, Ramadannya selesai tidak dapat ini agama. Padahal yang membedakan kita dengan umat terdahulu adalah bulan Ramadan. Kita berbeda umur dengan umat terdahulu. Bagaimana cara menyamainya dengan bulan Ramadan? Saya dapat dari ceramah Ustadz yang diulang-ulang. Iya, ceramah Ustadz yang semua Ustadz Ramadan kali ini mayoritas pembahasannya itu. Iya, tetapi bagus untuk mengingatkan karena masalah umat itu satu-satu saja, Pak. Dan maka tidak akan berpindah di situ-situ saja. Tidak usah bermanuver ya. Tidak usah buat provokasi. Tidak usah bisa provokasi. Masalahnya saya pernah di salah satu masjid itu ustadznya dia bahas soal COVID, bahas apa. Menurut saya sesuai dengan ilmu background keilmuan saja, Bapak. Kita sudah atau mungkin disesuaikan ya. Jemaah datang duduk untuk mendengarkan. Dia mau nih. Saya mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Ilmu ketuhanan apa yang harus saya dapat? Malah dibahas COVID. Padahal dibahas konspirasinya itu tidak sesuai, mungkin kurang sesuai konteks ya. Zakat belum tahu menghitung, kan masih bisa ajari hitung zakat. Keutamaan sedekah masih bisa, kenapa bahas konspirasi, Bapak? Dan juga selain juga itu yang meresahkan di Ramadan itu biasa adalah jokes para penceramah, Pak. Jokes para penceramah selalu pakai pembuka atau penutup itu burung nuri, burung kutilang apa? Itu burung cendrawasih, burung pipit, itulah nama-nama burung apa itu? Yang meresahkan juga itu jokes di tongkrongan. Iya, jokes di tongkrongan. Ayo kita ngabuburit, ngopi, nunggu buka. Yang masih pakai jokes begitu tolong dijauhi. Tolong dihentikan. Kalau masih satu grup dikeluarkan, terus dikasih satu grup sama ustadz yang tadi. Itu. Tolong. Pas imsak, ngantuk. Pengen ngopi. Ngantuk pengen ngopi. Ngopi dong, aduh. Ngabuburit
sambil nunggu buka sambil ngopi. Sambil ngopi. Biar ngopinya biar puasanya kuat. Aduh. Yang masih pakai jokes-jokes begitu. Bahaya ini ya ini. Hentikan ya, tolong hentikan. Yang apa ya? Harus juga masih pakai jokes-jokes ini. Ada juga jokes ini. Kalau misalnya lagi melakukan sesuatu. Ini gimana? Berhasil nggak tadi? Berhasil nggak? Dijawabnya apa? Argentina. Jokes seperti Aduh, jokes itu. Jokes ini, tolong jokesnya diperbaiki karena ada peningkatan. Yang meresahkan juga adalah jokes TikTok. Iya, jokes panik gak itu apa? tolong dikurangi. Panik Anda makan tumis kangkung campur oli itu baru panik. Bukan panik enggak masa enggak. Ini kalau editornya edit jadi TikTok, ini saya hardik juga ya. Bahaya ada kalau ada TikTok saya bilang panik tiba-tiba jadi TikTok, bahaya. Tapi ini orang-orang begini yang bikin TikTok jadi haram. Ini padahal TikTok sekarang sudah bagus. Ya, saya dapat rumus Excel di TikTok. Banyak orang yang main saham gara-gara TikTok. Dalgona Coffee dulu gara-gara TikTok. Itu kan manfaat ya. Ngajarin orang masak yang seperti kita ketahui sekarang lagi rusuh sekarang. Kok istri disuruh masak? Kepada feminis. Jahil. Tidak bisa bilang kasar, jadi jahil, Anda jahil. Makanya Anda jangan miskin, biar bisa GoFood. Kan ada teknologi memasak. Ya. Kan bukan berarti dari zaman purba sudah ada. Kenapa Anda bergantung pada GoFood? Hey. Anda tahu itu pengelompokan massa di prasejarah itu pertama itu ada masa berburu dan meramu, bukan berGoFood dan berdalgona. Anda. Bukan. Tolong Anda muhasabah diri. Orang-orang dulu itu nomaden, bukan langsung order. Ini bahaya ya. Oke, mungkin sekian episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya. Tetap pantau Instagram kami. Kita sudah berubah jadi Magnificent Network. Semoga kita harapkan ide-ide segar dari Anda, tapi jangan jokes-jokes sampah. Jahil, Anda jahil. Nah, kepada teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah puasa, semoga dilancarkan. Semoga ibadahnya juga diterima. Dan apa ya? Mungkin bisa menyampaikan perwakilan kepada teman-teman untuk Idul Fitri nanti. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin dari segenap kami Magnificent Network di sini. Dan kami juga mengingatkan ini Ramadan ini masih ada 10. Saya tidak tahu ini diuploadnya kapan ya nanti ya. Entah mungkin misalnya Ramadan sisa 5 atau kapan diuploadnya sama editor-editor kita dari divisi-divisi yang lain. Oh iya, saya baru sadar sepanjang podcast ini itu kita tidak pernah sebut angka tahun. Entah Ramadan tahun berapa. Jadi kalau Ramadan ini gagal diupload, kita akan upload Ramadan berikutnya. Jadi mungkin jika Anda mendengar sekarang, itu besar peluang bahwa yang Anda dengar ini itu di-tag dari tahun lalu. Iya. Kita sudah dan kita juga bisa jadi. Dan Anda tahu, kita juga masih berkemungkinan kita upload di 2025 karena pandemi masih ada 8 tahun katanya, Pak. Jadi masih relate. Kita harap ini. Dan karena masih ada beberapa hari untuk Ramadan, tolong Anda maksimalkan untuk mengejar pahala, bukan mengejar warung yang buka. Ya. Tolong itu warteg jangan disuruh mulu. Itu warteg tolong dibuka kan di satu kota tidak mungkin tidak ada orang hamil. Tidak ada orang yang punya uzur tidak berpuasa, tidak ada musafir, tidak mungkin. Tolong biarkan buka. Supaya ini orang berburu pahala, Anda berburu warteg. Iya, ini saya jadi teringat jokes. Kok kenapa ya Ramadan ini motor saya rusak? Kalau lihat warteg sering belok sendiri. Tolong Anda jokesnya begitu. Anda buka puasa di rumah saya kasih oli. Kangkung tumis Yamalup saus tiram atau Coto Makassar. Tapi kecapnya oli. Yang maya. Mungkin ada yang menanyakan misalnya kita di mana? Sekarang kita ada di studio darurat yang apabila disingkat namanya menjadi Sudan. Studio darurat sementara. Ini saking kita memulai, ini kita bikin form baru itu nekat, Pak.
ini mejanya sampai tidak bisa digoyah. Gini Anda kira kursinya nih, Anda kira ini kenapa kita agak jauh dari kursi? Ini bukan gara-gara kita sok-sokan. Ini memang tidak bisa dikasih pindah ini. Ini Anda kira ini bisa didorong. Ini bisa didorong. Saking tidak ada apa-apanya di kursi kami, ini tidak bisa didorong. Tidak bisa didorong. Jadi mungkin brand-brand furniture, IKEA, bisa kursi-kursi gaming. Kita menantikan kirim setup ke kirim setup dan kita akan bantu. IKEA tolong. Iya. Oh, ini kayu-kayu daripada jadi gelonggongan mending jadi furniture. Nah, mending ini. Sama juga mungkin ada yang bertanya kenapa saya berdua sama Ihsan, ini karena ini. Fajar sama ini Safri lagi sibuk bukber, Pak. Ini lihat kan, orang tidak sibuk bukber, kita sibuk bikin konten mempertahankan eksistensi ini. Tolong dicatat ya. Oh iya, jangan siapa tahu ada yang cari-cari mana Fajar, mana Safri, sibuk bukber mereka. Mungkin podcast selanjutnya bisa dibantu oleh mereka ya. CBDO dan CBDO kita. Ya, jadi mereka itu apa? Chief Technology Officer dan Chief Business Development Officer. Giliran kita yang cari bukber. Sekian dari kami. Saya Wais pamit. Saya Iksan pamit. Tetap bahagia dan tetap sehat. Dadah. Dadah.